Pitakoniku berapa saja kan diselot semuanya kan. Iya. Bener nggak? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di podcast Pondok Pesantren Bumi Selawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap. Setelah berbincang-bincang kemarin sama beliau, belum sempat selesai dan belum sempat sampai ke ujung ceritanya dari beliau. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mengupas lagi lebih dalam dan tentunya lebih asik, lebih nyentrik bersama beliau di dalam kesempatan yang luar biasa ini. Dan semoga petuah-petuah beliau nanti akan bermanfaat buat kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan buat beliau, Bapak Mita. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas. Kita mengupas kembali kelanjutan kemarin tuh ya, tentang perjuangan sholawat rahmat ini yang penuh berkah dan karomah luar biasa ini ya. Untuk kemarin kan kita membahas tentang babakan terakhir politik. Nah, terakhir kan sampean sudah bercerita tentang politik. Iya. Tentang binatang diri politik. Sistem ini saya mainkan dengan sistem politik juga begitu. Gimana supaya berkembang lebih luas, seluas samudra. Makanya di majelis ini saya kasih nama majelisnya Samudra Syafaat. Kenapa dikasih Samudra Syafaat? Karena golongan orangnya itu masih rupa-rupa gitu loh. Contoh, ada yang udah tua tapi belum mengenal air wudhu ya kan, terus ada yang udah sepuh ataupun dari kejawen maupun dari preman maupun dari kalangan-kalangan tertentu lah, yang banyak lah, kalangan yang minim akan agama maupun dari segi ilmu gitu kan. Kita itu dari majelis sholawat ini yang penuh barokah ini, kita semuanya kita tanting, kita raup, kita rangkul bersama-sama gimana caranya supaya ini mengerucut bisa menyembah nama yang kuasa inilah, istilahnya gitu loh, minimal gitu ya. Dari kecil belum menyentuh air wudhu ataupun menempuh baru wudhu pun masih berpelepotan kan nggak jelas ya kan. Nah kalau kita langsung frontal, contoh di perapatan lagi pada minum alkohol misalnya di situ kan, terus ada orang kiai datang ya kan, wis jangan mabuk di situ, yang ada kiainya hancur digebukin kan gitu. Dia enggak. Tapi di sisi lain kalau datang sama kiai datang ikut nongkrong kan gimana, kayak kita sendiri sebagai pemabuk juga riko isin, iya kan, ngerasa nggak enak lah, gimana lah seperti itu. Terus kedua, orang-orang tua dulu kan banyak yang minim akan ilmu ataupun apalah ya, yang setahunya itu saja, bahkan sampai ibarat sholat pun sholat Idul Fitri setahun sekali ya kan, belum tentu itu, banyak lah. Terus dari kalangan Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lainnya lah, golongan orang ras tertentu kita raup, suruh ikut bersolawat. Karena apa? Terserah ras apapun kita gagah bersama gitu loh. Maaf, potong sebentar. Saya memotong potongan sampean bahwa semua kalangan dan siapapun semuanya sampean raup dengan tujuan sampean untuk bergabung dengan sholawat. Iya. Gitu ya tadi ya. Terus selama ini sampean berjuang sudah sampai manakah perjuangan sampai kalangan apakah yang sampean ini? Untuk kalangan kan berbagai hal ya. Kalangan dari kalangan kiai, kalangan pondok pesantren, kalangan preman, kalangan aki-aki, kalangan perdukunan, ya kan, kalangan ya berbagai kalangan lah. Makanya ini namanya samudra gitu loh. Iya. Namanya samudra kan apa saja masuk. Nah tapi yang butuh pertolongan intinya gitu. Nah pertolongan di mana ya, ini dari sholawat ini kan gitu loh. Yang jelas seperti itu. Dan alhamdulillah untuk penyebaran sholawat rahmat ini untuk Jawa Barat sendiri. Ini alhamdulillah dari Banten, Rangkas Bitung, Pandeglang, ya kan,
terus dari Cianjur, terus Sukabumi, Pangandaran, Ciamis, Banjar, terus Sukabumi, itu loh, Cirebon, terus Indramayu, Bumiayu. Alhamdulillah itu semuanya banyak. Iya, Gitu loh. iya, iya. Dan mereka pun dari golongan tertentu, ada yang kelas kiai, saya suruh jadi mujiz, yaitu yang menyebarkan sholawatnya, yang ijazahkan sholawatnya, kan gitu. Misal dari kalangan preman, tapi orangnya ini mau bertobat apa gimana, terus mau punya power lah istilahnya secara itunya, ataupun dari kelas dewan maupun apa, tapi mau menyebarkan sholawat ini, ya kasihan buat yang ijazahin sholawat lagi, gitu loh. Iya, iya. Ya Anda sendiri kan tahu sendiri lah fungsi dari mujiz itu untuk apa, gitu kan. Iya. Nah, yang jelas seperti itulah Mas. Jadi nggak ada kata-kata guru karang murid ya ini mempererat persaudaraan gitu loh Mas itu. Nah, Iya, kadang kan iya. orang-orang kiai kebanyakan mikirnya kan terlalu apa labil lah, pikiran kayak bocah, ya kan, yang punya ilmu kepleset dengan ilmunya, ya kan, merasa dan perasa kan akhirnya seperti iblis, ya kan, merasa siapa sih dia, kan gitu loh. Nah kok sembarangan banget ngijazahin ini nih, harusnya kan orang berpangkat apa emang harus seperti itu, kan enggak. Di sini kan meraut yaitu persaudaraan, berkumpul bersama Kanjeng Nabi, yaitu dengan bersalat bersama, kan gitu. Kumpul bareng, kan ibadah di dunia bareng bersama seperti ini, nanti di akhir kumpul bareng sama akan baginda Nabi kan seneng. Iya. Rasanya kan berbeda-beda dari golongan tertentu, ya kan. Golongan inilah ya contohnya Jablay kemarin, almarhum Jablay ada dari Jakarta, teman tuh ya. Jablay teman saya sebelum meninggal sampai saya nggak kerasa lah, rasanya benar-benar luar biasa waktu itu. Begitu mendengar beliau meninggal, terus dia yang sebut apa, hanya sholawat. Masya Allah. Karena apa, sama temennya suruh nyebut istighfar apa-apa, dia nggak mau. Nyebut itu malahan panas katanya, nyebut ini malahan enggak karuan, apa gelimpangan sampai ditahlilin beberapa cara, ya kan. Terus dia temennya inget suruh baca sholawat, terus baca sholawat, alhamdulillah kan telepon saya, terus baca sholawat, alhamdulillah. Begitu baca sholawat, terus dia tersenyum, nggak taunya udah pergi. Senyum dia udah nggak ada, senyum diam tapi senyum gitu loh. Yeah. Nggak taunya udah nggak ada. Itu luar biasa, berarti benar-benar sholawat ini luar biasa. Berarti kan ya pernah mendengar lah dulu, khususnya Syobul Sanad pernah ngendika seperti itu, ya kan. Meninggalnya seorang sholawat, ahli sholawat, apa katanya kan, kata beliau nih ya, apa namanya, seperti orang makan sate lah, bahkan bangetin anak-anaknya lah, kan gitu. Ya boleh dilihat lah, orang yang meninggalnya secara ini kan bisa keciri orang-orangnya, dari akhlaknya, dari adatnya, ataupun apa tingkah laku di dunianya kayak gimana, kan kayak gitu. Jadi meninggalnya orang yang berbanyak membaca sholawat itu akan lebih ya yang jelas pada baginda Nabi lah, dijemput sama beliau lah, saya yakin itu. Makanya dia seorang Jablay pun bisa tersenyum. Nah dan mungkin bahkan, ini juga jadi momentum sampean atau jadi motivasi sampean. betul sekali. Setelah melihat kejadian seperti ini tadi yang sampean ceritakan, orang yang meninggal yang katanya susah, terus hanya sholawat ya, hanya sholawat yang dibaca. Terus kelanjutan cerita yang lain yang mungkin yang ada yang menarik lagi menurut panjenengan, menurut sampean? Ya banyak sih Mas, banyak. Ya terutama ini untuk pertama nih di Sakratul Maut lah ya, babakan Sakratul Maut. Itu tak contoh tadi kayak Jablay. Dan kedua lagi ada teman saudara, ya bukan ya saudara di Jamiah, maksudnya di Jamiah sholawat ini. Kan dia orangnya ngengkel lah, pembisnis tapi ngengkel. Nah itu kan, ini nih, tapi setelah ikut sholawatan tadinya mau cara orang berperang ini mau jadi pengkhianat lah, ikut-ikut aja di Jamiah ini, mau memprovokasi ini biar Jamiah tuh apa bubar lah ya. Tapi setelah dia merasakan diri menikmati, akhirnya dia malah yang ada setiap bersolawat dia menangis. Kenapa menangis? Dia baru jujur sama saya. Latar belakangnya? Latar belakangnya orang pembisnis. Oh, pembisnis Sukses. Nah tapi emang ajur gitu loh. terus dia ngikutin sholawat ini. Terus tadinya sih mau hanya lah, karena apa, memandang siapa saya, memandang siapa kiai di situ. Karena panjenengan. Di situ. Karena panjenengan karena bukan kiai yang menyebarkan sholawat ini dan
panjenengan di komplek panjenengan mungkin terkenal sudah. Ini bukan di kompleks saya, Iya. bukan di kompleks saya, tapi di daerah lain gitu loh. Sebab kan tadi saya udah bilang untuk Samudra Savangat Majelis Samudra Savangat ini di berbagai wilayah kan. Iya, iya. Hanya saja pas di daerah tertentu ini saya nggak berani ngomong gitu ya. Itu omongin orang luar biasa banget gitu loh. Ya biasanya gitu, tadinya mau jadi pengkhianat tapi malah jadi pejuang sholawat luar biasa gitu loh. Oke, mungkin sampean punya motivasi buat sedulur-dulur kita yang di luaran sana, yang apa ya, yang mungkin masih ragu dengan membaca sholawat, masih ragu, dan yang memperbanyak membaca sholawat. Sampean harus mencari dan harus menceritakan tentang motivasi, buat motivator buat dulur-dulur kita yang di luar sana. Iya. Nah, jadi saya harap ceritanya sepanjenengan saya sampaikan itu bisa memotivasi, memotivasi bahwa ini bukan rekayasa ya, Asli, ini cerita asli. real ya. Asli. Yang penting real. Perjalanan. Perjalanan sampean selama ikut bersolawat, terus kita menurut gitu ya, kasih motivasi buat mereka, buat dulur-dulur kula jenengan yang ada di luar sana. Ya motivasi untuk saya pribadi dan untuk sedulur-sedulur semuanya ya, khususnya para subscriber maupun menonton yang ada gitu deh, semuanya lah seluruh Nusantara, bersolawatlah sebelum kita disolawati. Mantap. Itu loh, itu poin utama gitu loh. Iya. Ya sekarang di dalam kubur aja sendiri gimana coba, saya tanya kan gitu, dalam kubur sendiri saya tanya sama Mas sendiri, dalam kubur gimana, kita koni kubur apa saja kan disolawat semuanya kan. Iya. Bener nggak? Kan gitu, makanya sebelum disolawat itu solawat dulu kan gitu. Iya. Mana mungkin ditanya sholat, kan nggak ditanya sholat kan gitu. Iya nggak? Itu aja, makanya prinsip kita ataupun yang lain khususnya di jamnya sholawat ya perbanyak sholawat, intinya itu aja. Ya terlebih ini bersanad itu yang luar biasa. Begitu loh ya namanya sanad tahu sendiri kan, apalagi orang-orang NU ya kan, orang-orang kiai paham akan sanad itu gimana kan gitu loh. Artinya apapun yang kalau nggak diguruin tahu sendiri lah, yang berarti berguru sama iblis dong. Ya kan gitu. Ya cukup sekian ujung dari cerita ini. Saksikan lagi besok malam di lain kesempatan bersama Bapak Miftah, tentunya masih di podcast Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus